Madabakti 171 171. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-28. Dalam perayaan ini kita akan dikuatkan, diteguhkan lewat sabda Tuhan. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti pesta meriah. Di sana ada kegembiraan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan di dalam pesta itu setiap orang diundang untuk menghadirinya, ikut ambil bagian di dalam kegembiraan sukacita. Namun, banyak orang dengan kepentingan pribadinya tidak bersedia untuk hadir dalam pesta meriah itu. Dalam kerajaan Allah itu, tidak banyak orang mau untuk ambil bagian di dalam kebahagiaan sukacita. Walaupun demikian, Tuhan tetap mengundang setiap orang. Tuhan tetap mengetuk pintu hati setiap orang untuk boleh bergabung ambil bagian dalam kebahagiaan itu. Apakah kita mempunyai waktu? Apakah kita bersedia? Apakah kita siap untuk ikut serta dalam pesta meriah saat ini di dunia ini dan juga dalam kerajaan Allah kelak? Tentu setiap orang memberikan jawaban masing-masing berdasarkan situasinya. Dalam perayaan ini kita bersama keluarga, kita mendoakan Elisama Waruhu dan putra setia Waruhu agar dalam kehidupan mereka selalu dilindungi, diberi kesehatan dan rezeki serta umur panjang dari Tuhan. Kita juga bersama keluarga Amaina Wadi Gule. Mereka mengalami kecurian di rumah. Semoga orang yang melakukan hal ini dapat bertobat. Kita mendoakan Ina Jenius yang sedang sakit. Semoga ia mengalami kekuatan dan kesehatan kembali. Kita juga bersyukur bersama keluarga Ama Ina Nando Harefa atas rahmat berkat Tuhan yang dilimpahkan pada mereka. Terlebih atas keberhasilan Fernando Harefa atas studinya. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat perlindungan penyertaan. Kita juga secara khusus mendoakan
arwah Pastor Servasi Hotang OFM Kap, Kapusin Sibolga, yang telah dipanggil oleh Tuhan menghadap hadiratnya kemarin pagi. Semoga ia dapat menikmati hidup kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi Suci ini. Kita menyadari segala kekurangan kelemahan kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi, namun kami pun seringkali kurang memperhatikannya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami, mengundang semua orang untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Nada Bakti 201.
Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira dan mau untuk mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Pastor Servasi Hotang, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau memperkenankan dia ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Keluarga Ama Ina Nando, keluarga Ama Ina Jenius, keluarga Ama Ina Wandi Gule, Saudara Elisama dan putra setia, Saudari Elisama Waruwu dan putra setia Waruwu. Semoga Engkau memberikan apa yang menjadi harapan dan dambaan hati mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan akan menghapus air mata dari wajah segala orang. Tuhan semesta alam akan menyiapkan bagi segala bangsa di Gunung Sion ini suatu perjamuan yang mewah, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, aku pernah mengalami kekurangan dan aku pernah mengalami kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku, aku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Menurut Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu pada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, umat paroki Santa Maria yang saat ini mengikuti perayaan Ekaristi di rumah masing-masing, kita semua tahu suasana atau situasi suatu pesta nikah pasti dipersiapkan dengan baik, bahkan sangat baik. Tuan pesta sudah pasti menyediakan segala hal yang baik, yang indah, yang enak, yang mewah, yang meriah. Dan tuan pesta juga pasti mengundang orang. Undangan itu pasti banyak. Setiap orang yang mendapat undangan tentu dapat memberikan kepastian, keputusan apakah akan datang atau tidak. Terkadang sikap atau reaksi terhadap undangan selalu memang berbeda-beda, dan tidak semua orang
orang yang diundang akan hadir. Tidak semua orang yang diundang akan menanggapinya dengan serius. Tidak semua orang yang diundang tidak akan memberi reaksi yang pasti. Dan bagi mereka yang menghadiri pesta, yang akan menghadiri pesta, sudah pasti mereka juga sebelum berangkat ke pesta, mereka akan mendandani diri sedemikian rupa sehingga penampilannya oke. Seringkali yang dilakukan oleh orang-orang yang menghadiri pesta, merias diri sedemikian rupa, mundar-mandir di depan cermin, memperbaiki ini, memperbaiki itu, masih kurang ini, masih kurang itu, dengan tujuan supaya penampilannya oke, bagus. Dan ketika di tempat pesta, ia akan menunjukkan penampilannya yang wah, luar biasa. Dan kalau sudah di tempat pesta itu juga, ia akan merasakan satu suasana, situasi penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Karena berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan orang lain yang juga memancarkan kebahagiaan, keceriaan, sukacita, kegembiraan. Ini pasti terjadi. Para saudara dan saudari terkasih, kita semua pernah mengalami hadir dalam pesta. Kalau kita para suster, para pastor, datang seperti biasa ala kadarnya. Karena kita pakai pakaian seragam yang tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa ditata lagi. Paling rapikan sepatu atau sendalnya saja. Konteks inilah yang dipergunakan oleh Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu. Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan seperti ini supaya orang memahaminya dengan baik, memahaminya dengan jelas, memahaminya dengan terang. Allah mengundang setiap orang untuk ikut serta dalam perjamuan bahagia yang dirancang, yang direncanakan. Yesus memang berbicara tentang konteks kerajaan Allah yang akan datang. Tetapi konteks kerajaan Allah yang akan datang itu sudah dimulai saat ini, di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Undangan Allah bagi setiap orang tanpa kecuali. Mengundang orang-orang yang baik, mengundang orang-orang yang jahat, mengundang orang-orang benar, mengundang orang-orang berdosa. Semuanya diundang. Tetapi orang yang diundang pasti memberikan reaksi, sikap atas undangan Allah. Dan untuk masuk dalam perjamuan yang disiapkan oleh Tuhan itu, ada persyaratan-persyaratannya. Orang harus menggunakan pakaian pesta. Pakaian pesta tidak lain adalah mempersiapkan diri sedemikian rupa dalam hal-hal yang baik lewat sikap hidup, lewat diri masing-masing yang harus ditata, diatur sedemikian rupa. Dan salah satu sarana untuk mempersiapkan diri agar layak masuk dalam perjamuan itu adalah lewat menyadari kekurangan kelemahan, memperbaikinya. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dengan mengenakan manusia baru, artinya orang berpakaian pesta untuk masuk dalam perjamuan itu. Syarat ini dituntut untuk siapa saja tanpa kecuali. Dan bila orang masuk tanpa pakaian pesta, maka sudah pasti ia akan dikeluarkan. Ia akan dibinasakan.
para saudara dan saudari yang terkasih, perjamuan suci dalam kerajaan Allah sudah dimulai di dunia ini lewat Ekaristi yang kita rayakan setiap saat, setiap hari. Tadi malam kalau kita sempat mengikuti misa beatifikasi Beato Carlo Acutis yang begitu meriah, yang luar biasa, seorang anak muda remaja yang meninggal 14 tahun lalu, tapi jenazahnya masih utuh dan tadi malam dinyatakan sebagai beato untuk menjadi orang kudus beberapa waktu ke depan. Beberapa hal yang menarik dari pribadi Carlo Acutis. Ia berkata waktu masih hidup, karena dia adalah orang yang sungguh berdevosi sangat mendalam pada Ekaristi dan pada Bunda Maria. Pada Ekaristi dia berkata, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Oleh karena itu seluruh hidupnya dia persembahkan, walaupun singkat usianya, dia persembahkan, menyatukan diri dalam Yesus yang ia imani lewat Ekaristi. Dan ia tak henti-hentinya selalu berdevosi bersama dengan Bunda Maria agar ia pantas dan dilayakkan menerima Kristus dalam Ekaristi suci. Dan hal kedua yang sungguh menarik ia katakan pada saat ia masih hidup, sekaligus menyadarkan kita semua, ketika kita lahir, kita dilahirkan dalam keaslian. Keaslian di sini dalam arti kita dilahirkan sebagai citra Allah yang murni, yang suci. Tetapi dalam perjalanan hidup, tidak sedikit orang yang akhirnya menjadi fotokopi, tidak lagi asli. Banyak orang menjadi palsu di dalam kehidupannya. Ia menghilangkan citra Allah itu di dalam dirinya lewat hal-hal duniawi, tenggelam di dalam hal-hal duniawi sedemikian rupa sehingga menghilangkan keaslian. Maka yang ada pada orang-orang tertentu adalah fotokopi atau kepalsuan. Saudara-saudari terkasih, Beato Carlo Acutis, ia telah dipersatukan dengan Kristus pada saat dia hidup. Saat ini dia dipersatukan dengan Kristus di dalam perjamuan abadi sebagaimana ia lakukan selama hidup di dunia. Sekaligus ia mengajak kita semua bahwa perjamuan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita sudah disiapkan saat ini dalam hidup kita yang nyata, hidup kita yang real, dan akan disempurnakan pada perjamuan bersama di dalam kerajaan surga. Maka saudara-saudari terkasih, saat ini bagaimana kita sendiri? Apakah kita bersedia untuk mempersiapkan diri ikut serta dalam perjamuan Tuhan yang sudah disiapkan saat ini, yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilangsungkan saat ini di dunia ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman pada Kristus dalam perjalanan, dalam jarak hidup kita menuju perjamuan abadi yang disempurnakan di surga. Apakah kita mengindahkan undangan Tuhan? Dan apakah kita mempersiapkan diri? Maka kita diajak oleh Beato Carlo Acutis untuk selalu menyadari Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Dan marilah kita jangan menghilangkan keaslian kita. Janganlah kita menjadi fotokopi, tetapi marilah kita tetap menjadi asli di hadapan Allah. Citra Allah tetap nampak terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian kita akan pasti ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Amin. Mari kita semua berdiri menanggapi sabda Tuhan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sesudah akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa pada Allah Bapa kita di surga. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, ya Bapa, bimbinglah para bapak, ibu agar dalam dunia modern ini tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material, melainkan mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Berilah kaum papa kesempatan untuk dapat mengikuti perjamuan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, perkenankanlah kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu bersama keluarga-keluarga yang mengalami kebaikan-Mu, rahmat-Mu berlimpah atas kehidupan mereka. Keluarga Anaina Nando Aresa, Kusna Fernando, keluarga Mama Ina Wadi Gula yang saat ini mengalami curian, semoga Engkau hadir menyertai mereka. Keluarga Ama Ina Jenius, Kusna Ina Jenius Jawa yang sedang sakit, semoga Kau memberikan kekuatan, kesehatan padanya. Elisana Waruhu dan Putra Setia Waruhu, semoga mereka selalu berada dalam kasih, perlindungan, naungan. Engkau memberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang. Terimalah saudara kami, Pastor Servasi Hotang, telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di dalam kerajaan surga. Dan kami semua yang hadir dalam perayaan ini, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing, semoga kami sungguh menyadari diri kami sebagai orang-orang yang Kau cintai. Kami tidak menghilangkan keaslian kami, citra diri kami sebagai putra-putri-Mu. Kami memeliharanya dengan setia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan,
demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan yang kami sampaikan padamu. Semoga Engkau mendengarkan kami, Engkau mempersatukan semua dalam diri Putra Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Mada Bakti 233 233. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga kurban kudus ini tanda kasih dan bakti kami mengantar kami pada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi.
dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. 250. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu pada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan padamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini,
dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berjarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Administrator Apostolik kami, Monsinyur Anisetus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu, Pastor Servasius Sihotang FMKAP, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Dan dalam kematian, semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan, sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadapan saudara-saudara kami seiman dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Pada waktu itu Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, Kristus sempurna, Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah padaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega padamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Yesus.
Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Kita juga berdoa mohon seorang gembala untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kawananmu dan memberikan hidupmu bagi domba-dombamu. Pada masa ini, Engkau menggembalakan kami umatmu melalui pelayanan para uskup, pengganti para rasul, dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus. Kini kami mohon, anugerahilah kami seorang uskup baru di Keuskupan Sibolga ini, seorang uskup baru yang berkenan di hatimu, penuh kebijaksanaan dan cinta kasih pada umatnya. Berikanlah kami iman yang semakin dalam akan Dikau, agar kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang makin bernyala, sehingga kerajaan-Mu menjadi nyata di masyarakat kami. Kepadamu segala hormat dan kemuliaan, bersama Bapa dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Minggu 11 Oktober 2020. Satu kolekte ibadat rumah tanpa imam yang masuk dalam minggu ini sebesar 5.971.000. 2. Kolekte dari stasi Faifu sebesar 3.600.000 rupiah. 3. Telah menikah Saudara Angelus Andi Putra Lase dengan Ellen Pelanginduru pada tanggal 9 Oktober 2020 di Paroki Santa Maria. 4. Akan menikah Saudara Gregorius Duison Gule, anak dari Amaina Nepa Gule, Stasi Santo Guido Maria Confortifodo, dengan Yasinta Riang Susanti Warubu, anak dari Amaina Story Warubu, Lingkungan Santa Clara, pada tanggal 24 Oktober 2020 di Paroki Santa Maria. Pengumuman pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan ini menurut hukum Gereja Katolik, agar segera melaporkannya kepada pastor paroki. Demikian pengumuman. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita semua diutus. Mana Bakti 547. 547.